Setiap masuk bulan Desember, kita siap-siap memasuki bulan salah paham. Bukan hanya dari kalangan orang non-Kristen yang menyoal tentang perihal kelahiran Kristus, Kristus sebagai Tuhan dan anak Allah, bagaimana Allah beranak dan diperanakkan sehingga Yesus disebut anak Allah, dan sebagainya. Dan salah satu dari tema yang sekarang mulai digugat di kalangan Kristen sendiri adalah, benarkah 25 Desember itu adalah kelahiran Kristus? Dasar historisnya apa? Di mana ayatnya? Ataukah dia adalah perayaan dari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, yang disebut sebagai Sol Invicti, ya, Natalis Sol Invicti. Nah, saudara-saudara, untuk menghadapi isu ini kita perlu memutar mundur, bisa lihat sejarahnya. Sampai abad 19 tidak ada orang yang mempersoalkan perayaan Natal. Ini minta maaf, suaranya kok menggema ya? Hah? Tidak apa-apa ya? Bapak Ibu tolong dimatikan, di-unmute sendiri ya saya. Di-unmute semua dulu Pak, baru itu bisa ini, jadi nggak bergemut itu suaranya. Dimatiin semua. Kalau saya sudah matiin semua. Yang mati. Bisa dilanjutkan ya, tapi mereka membuka sendiri. Oke, silakan Pak Bambang lanjutkan. Oke. Jadi Natal tanggal 25 Desember itu adalah penatapan gereja yang sangat kuno. Baru dipersoalkan itu baru abad ke-19 oleh seorang teolog dari Jerman, namanya adalah Paul Ernst Jablonski. Teolog Protestan dari Jerman ini mengemukakan teori bahwa Natal itu sesungguhnya adalah perayaan dari Natalis Sol Invicti, Natal dari Dewa Matahari yang tak terkalahkan, yang kemudian diadopsi oleh gereja demi kontekstualisasi agar orang-orang pagan itu lebih mudah ditarik ke dalam gereja Katolik. Itu teorinya. Lalu pendapat ini diikuti itu kok pembicaranya di mute malah. Silakan buka Pak. Oke. Jadi saya ulang lagi. Sorry. Jadi baru pada masa modern, zamannya Paul Ernst Jablonski, seorang teolog Jerman, yang mempersoalkan bahwa Natal itu adalah diambil alih atau diadopsi dari perayaan Sol Invictus atau Natalis Sol Invicti, yaitu perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh rahib Benediktan dari gereja Katolik, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui Ensiklopedia Britannica, Ensiklopedia Americana, sampai di zaman kita. Tapi bagaimana sesungguhnya awal dari penetapan Natal sendiri? Seringkali orang bertanya, mana ada perintah merayakan Natal dalam Alkitab? Tidak ada katanya. Tapi coba dibaca di 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Paulus memberitakan Injil tentang kebangkitan dan kelahiran Yesus dari keturunan Daud.
Kata ingatlah ini sesungguhnya kata yang sama yang juga dipakai oleh Tuhan Yesus tatkala berbicara tentang Paskahnya. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan ungkapan ini juga dipakai oleh Rasul Paulus yang berbicara agar kita mengingat pada kebangkitannya, yaitu perjamuan malam. Kemudian kata zikron, kata mengingat itu memiliki akar yang kuat pada kebudayaan Ibrani. Misalnya tatkala bangsa Israel mengingat, mengenang runtuhnya Bait Allah yang dikenal dengan Tis'a B'Av setiap tanggal 9 bulan Ab, sekitar tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Ini juga digunakan kata dikron, ingat, mengingat. Jadi tentu di dalam budaya Ibrani, kata ini sudah berarti agar gereja mengenang bukan hanya kebangkitan Kristus, tetapi juga kelahirannya dari keturunan Daud. Nah, pada saat itu gereja menghadapi ajaran bidat yang dinamakan bidat gnostik. Dan itu dicatat di dalam surat-surat Rasul Yohanes. Penyemarkion mengembangkan pemikiran yang jauh lebih menyeleweng yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah lahir di dunia. Karena dalam pandangan bidat gnostik, Yesus itu ya tidak real jadi manusia, maka tidak mungkin dia dilahirkan. Maka dia obrak-abrik kanon perjanjian baru. Injil Matius dibuang karena ada silsilahnya, ada kisah kelahirannya dari seorang perawan. Injil Markus dibuang, Injil Yohanes dibuang, tinggal Injil Lukas yang diterima oleh Markion. Tetapi begitu dia melihat ada silsilah Yesus dalam Injil Lukas pasal 3 dan juga kisah kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria, maka 3 pasal pertama dari Injil Lukas ini pun dia buang. Nah, inilah riwayatnya kenapa gereja mulai mereaksi ajaran gnostik dengan menegaskan bahwa Kristus memang benar-benar lahir. Fakta pertama, Annuntiatio Christi, yang di gereja-gereja berbahasa Arab disebut Aidul Bisara, kabar gembira tentang Maria yang menerima kabar gembira tentang kelahiran Kristus, itu sudah diperingati tanggal 15 bulan Nisan yang sejajar dengan 25 Maret. Itu sudah dicatat dalam catatan Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus itu muridnya Yohanes, Yohanes itu muridnya Yesus. Ini jelas sekali punya mata rantai yang tidak putus dari gereja kuno. Lalu Sextus Julius Africanus, semua mencatat bahwa Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret. Dan 9 bulan ke belakang dari 25 Maret itu adalah 25 Desember. Itu hitungan yang paling sederhana yang bisa dicatat dari tulisan bapak-bapak gereja. Sampai tahun ini, Dewa Matahari belum dikenal kelahirannya di Roma. Jadi nanti kita akan melihat bahwa perayaan pertama kali Saturnalia, yaitu titik balik musim dingin, itu baru dilakukan tanggal 17 Desember sampai 23 Desember. Dirayakan begitu, dan mulai dikenal itu tahun 274 pada saat Kaisar Aurelian. Itu pun tanggalnya bukan 25 Desember, tapi 17 sampai 23 Desember. Mari kita semua buka semua data-data kuno. Itu tidak ada yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember, itu tidak pernah ada. Jadi kita ini percaya dengan opini-opini tanpa bukti, yang mula-mula itu sebetulnya dilakukan oleh Ernest Jablonski itu karena asal beda dengan gereja Katolik. Karena saat itu adalah lagi runcing-runcingnya pertentangan Katolik Protestan. Jadi mereka hanya sekedar mungkin motivasinya asal beda dengan Katolik.
Dan mereka lupa bahwa gereja kuno itu tidak hanya ada di Roma, di Alexandria, Mesir, di Antioquia, Syria, semua itu adalah gereja kuno yang muncul pada abad pertama. Dan semua gereja kuno itu merayakan Natal di tanggal yang sama, bukan hanya ada di Roma. Kita bisa melacak sejarahnya. Jauh sebelum Natal dirayakan, ditetapkan perayaannya, itu sudah ada perayaan 25 Desember. Tetapi belum ditetapkan jadi perayaan resmi gerejawi. Hanya perayaan-perayaan lokal di beberapa gereja. Data yang pertama bisa diambil adalah Telesporus Uskup Roma sudah merayakan malam Natal tanggal 24 Desember tahun 126 Masehi. Perayaan Dewa Matahari baru terjadi abad keempat. Perayaan Saturnalia itu pun tidak 25 Desember, baru terjadi tahun 274. Nah, ini di Roma sudah dirayakan malam 25 Desember, jadi 24 Desember malam 25 itu misa Natal pertama dirayakan dalam catatan bahasa Latin yang dikenal dalam buku Liber Pontificalis volume 1. Nah, di situ tertulis dia, maksudnya Telesporus tahun 126 menetapkan puasa 7 minggu prapaskah hendaknya dipelihara dan ditetapkan pula misa sepanjang malam pada saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat jelas datanya. Bahkan kalau kita melihat ya, karena orang itu kan paling sering sakit ingatan, jangankan sampai 2000 tahun yang lalu. Peristiwa zaman Diponegoro aja kita sudah lupa semua. Kalau kalender kita ini pada masa pasca perang Diponegoro baru kita menyesuaikan dengan hitungan waktu Belanda 24 jam. Sebelum itu hari-hari kita cuma terdiri 16 jam. Karena menitnya 150 tahun. Siapa yang mengingat ini? Bagaimana penanggalan di zaman abad 17, abad 16, zaman VOC. Kita tidak kenal semua, padahal itu baru peristiwa yang berlalu belum sampai 300 atau 400 tahun. Lalu coba kita lihat. Sekarang ini seluruh dunia, bukan hanya gereja Katolik yang saya ceritakan yang dari barat dulu, baru setelah ini timur. Kita selalu mengenal ungkapan Gloria in excelsis Deo. Ungkapan ini diulang-ulang, bukan hanya pada saat Natal, tapi sampai gereja Pantekosta menyanyikan glory, glory, haleluya pun itu diambil dari Gloria. Ingatkah kita bahwa ungkapan Gloria in excelsis Deo itu sesungguhnya berasal dari Alkitab Vetus Latina. Dalam bahasa Latin kira-kira tahun 120-an. Padahal abad keempat sekitar tahun 380, Santo Hieronymus atau Jerome itu menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Itu di Bethlehem. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bethlehem, gua Hieronymus itu bisa dijumpai itu di bawah gereja Saint Catherine, sampingnya gereja Katolik dan gereja Ortodok Arminian sampai hari ini. Dan dalam terjemahan Lukas pasal 2 ayat 14, dia menerjemahkan Gloria in ultimis Deo, bukan in excelsis Deo. Tapi kenapa gereja Katolik itu sudah 16 abad memakai bahasa Latin, kok sampai sekarang liturgi yang dinyanyikan, lagu-lagu gerejawi tetap Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Itu yang menetapkan itu adalah gereja dari tahun 120 sampai tahun 2020 masih kita pakai. Karena apa? Kok tidak pakai Latin, Vulgata? Karena Telesporus terlanjur menetapkan dalam Liber Pontificalis
Setiap malam Natal 24 Desember, hendaklah engkau membaca Lukas pasal 2 ayat 14 dan nyanyikanlah itu pada setiap malam Natal. Maka sejak saat itu, karena zaman Theophorus itu Vulgata belum diterjemahkan, yang ada adalah Vetus Latina. Sampai hari ini Vetus Latina masih kita pakai dalam nyanyian-nyanyian gerejawi kita. Itu menunjukkan bahwa pelestarian catatan-catatan kuno melalui ibadah itu sangat kuat. Bukankah ini yang dilakukan bangsa Israel? Tatkala menceritakan keluaran dari tanah Mesir, diulang-ulang kisahnya itu di dalam Mazmur pasal 136. Ketika mereka selalu mengawali dengan pujiannya kepada Tuhan, Hodu, Lelohe, Ha Elohim, mereka jawab, Kile Olam Hastu, Hodu Ladone, Ha Adonim, Kile Olam Hastu. Lalu diceritakan kisah keluaran. Kisah keluaran itu juga mereka rayakan pada liturgi Pesah Yahudi. Tatkala mereka memecah-mecahkan roti dan mengatakan dalam bahasa Aramaik, halahma annea diakalu afaktana bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Dari zaman abad pertama dan abad sebelum sampai sekarang, ibadah Yahudi melestarikan ungkapan itu. Maka apa sulitnya orang mengatakan bahwa Natal itu memang telah dilestarikan selama berabad-abad melalui ibadah gereja. Lalu catatan kedua, tadi sudah saya bilang, tahun 274 Kaisar Aurelian baru pertama kali menetapkan perayaan Saturnalia, itu pun tanggalnya 17 sampai 23 Desember. Sedangkan perayaan Dewa Matahari tanggal 22 Desember. Tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan bahwa Dewa Matahari tanggal 25. Tidak pernah ada. Nah, lalu tahun 364, Kaisar Julius Apostata membajak Natal Kristus 15 Desember menjadi Natalis Sol Invictus. Jadi jangan dibalik, justru Dewa Matahari yang membajak Natal. Maka mari kita melihat dokumen-dokumen sejarah. Misalnya ketika saya tadi berbicara tentang Liber Pontificalis, ini dokumennya, saya ada di sini. Liber Pontificalis. Ketika saya berbicara tentang misalnya Hippolytus merayakan Natal, ini apa namanya dokumennya. Jadi semua itu adalah dokumen yang bisa kita cross check, bukan sekedar ensiklopedi umum kemudian lalu kita merasa sok bisa lalu menggugat ajaran gereja dan sebagainya. Ini yang harus kita cermati betul, karena boleh jadi ini adalah upaya-upaya dari invisible hand yang tidak kelihatan, yang mencoba untuk mengacau balau gereja tanpa kita sadari, masuknya lewat kesalehan. Karena ketika orang itu dihasut tidak percaya dengan Kristus, pasti orang Kristen akan menolak. Tapi kalau dihasut karena halusnya kesalehan, bahwa kita takut ditakut-takuti dengan Dewa Matahari, orang saleh tidak sempat cross-check data-data sejarah, langsung menelan dan mempercayainya. Kedua, setelah Theophorus tahun 126, catatan kedua itu Uskup Kaisarea Israel, tahun 170 Masehi. Dia jelas mengatakan, Celebrita fuit anno tulis 25 ini, Virginti Quinti Quinque, di Desembres, ya, Desembris, pada tanggal 25 Desember. Kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang segera berlangsung. Ini tercatat dalam buku Rodolfo Hospiniano, ya, dalam bahasa Latin, bukunya ini. Jadi saya bicara selalu by data, tidak pernah saya ngomong hanya percaya hitung-hitungan spekulatif orang abad 20, ini bukunya Hospinian. Jelas dia mengatakan, Celebrata rayakanlah, fit anon
notulis 25 Viginti Quinque di Decembris, pada tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung, ya. Jadi Natal Yesus Kristus jauh sebelum Sol Invictus. Ini tahun 126, catat yang kedua tahun 170 Masehi. Saya tampilkan ini dalam bahasa Latin, bukan saya sok ahli bahasa Latin, tidak, atau bahasa Yunani, tidak. Saya ingin menunjukkan bedanya data primer dengan data sekunder. Kalau Anda menulis skripsi, menulis disertasi atau tesis, kan harus tahu bedanya data sekunder, data primer, ya. Kemudian yang berikut, Sextus Julius Africanus, tahun 220 dia meninggal. Dalam bukunya yang berjudul Chronographia, mengutip keyakinan orang Yahudi bahwa alam semesta diciptakan tanggal 15 Nisan. Sehingga tanggal ini bagi orang Yahudi memiliki makna kosmik. Lalu dia berkata, Yesus Kristus putra Allah yang tunggal, dilahirkan secara daging dari perawan abadi Maria yang terberkati, yang secara fitrah benar-benar bunda dari firman Allah yang kudus, maksudnya bunda dari Yesus sebagai sang firman, pada tanggal 25 Desember di Bethlehem, sebuah kota Yudea, pada tahun ke-43 dari pemerintahan Agustus, kaisar yang berkuasa atas seluruh wilayah Roma, di konsulat Gulpicius dan Marinus dan Gaius Pompeius seperti yang dilaporkan oleh naskah kuno yang akurat. Ini catatan dari tahun 200-an, karena dia meninggal tahun 220. Yang ketiga, Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus, uskup Lyon. Lyon itu Perancis Selatan sekarang. Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Dan Polikarpus itu meninggal tahun 156, tanggal 22 Februari tahun 156. Murid dari Rasul Yohanes yang meninggal tahun 96 di Efesus. Hippolytus ini menulis yang namanya Didascalia Apostolorum dalam bahasa Yunani. Dan dia menyebutkan seperti ini. Untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam keadaannya sebagai manusia, dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu, pada tahun 42 pemerintahan Agustus. Jelas sekali dia mengatakan Yesus itu dilahirkan Egeneto pro octo kalandon Januarion himerate tradi. Kenapa dikatakan 8 hari sebelum Januari? Karena orang Yahudi itu kan mengenal yang namanya Brit Milah, hari sunat. Yesus disunat umur 8 hari. Makanya karena dia umat perjanjian yang terikat oleh perjanjian Abraham, ketika gereja berkembang dalam lautan Roma, pengaruh Roma, lautan Helenisme, gereja tetap tidak kehilangan akar keyahudiannya. Karena itu dia selalu mencatat kelahiran seseorang tidak pada saat hari lahirnya, tapi pada 8 hari penyunatannya, karena dia dihisapkan sebagai keluarga Allah melalui perjanjian Abraham. Maka kalau dihitung 8 hari sebelum Januari, itu pun juga akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Itu dilakukan sekitar tahun 200 catatan ini. Padahal Dewa Matahari baru dirayakan tahun 361. Saturnalia baru dirayakan tahun 274. Lalu setelah tahun 126, Liber Pontificalis dari Telesporus di Roma, lalu di Israel tahun 170 oleh Hippolytus, maka pada tahun 189 ditetapkan penetapan perayaan Natal pertama bukan di Roma, bukan di Israel, tapi di Alexandria. Kenapa Alexandria, saudara-saudara? Jadi gereja kuno itu Yerusalem yang pertama, Antioquia, karena di Antioquia lah murid-murid itu pertama disebut Kristen, yaitu Kisah Rasul 11 ayat 26, setelah itu Roma, Alexandria. Tapi Alexandria itu sangat terkenal dalam sejarah, bukan hanya sejarah gereja,
tapi juga sejarah dunia. Karena apa? Bapak Ibu bisa bayangkan pada abad-abad sebelum Masehi saja, perpustakaan Alexandria itu mengkoleksi buku 400.000 buku. Urutan kedua itu dicapai oleh kota Pergamus yang memiliki perpustakaan dengan koleksi 200.000 buku. Kemudian yang ketiga itu Efesus yang memiliki koleksi 150.000 buku. Kalender pertama Masehi yang sekarang diadopsi menjadi kalender Masehi itu aslinya ditetapkan pertama kali oleh Raja Roma pertama yang namanya Romulus. Kemudian terjadi kekacauan kalender karena waktu itu memakai kalender matahari tapi bulannya hanya 10. Maka terjadilah kekacauan kalender, lalu diperbaiki lagi tahun 717. Penetapan kalender pertama itu maka disebut Ab Urbi Condita, tanggal 21 April tahun 743 sebelum Masehi. Itu pertama kali kalender matahari dikenal. Lalu Pompilus tahun 717 mengkoreksi kalender itu dengan menambahkan 2 bulan sebelum bulan Maris. Maris Aparailis ya, sebelumnya ditambahi Januarius dan Februarius. Itu tahun 718. Terjadi kekacauan kalender lagi karena apa? Karena tidak dimasukkannya tahun kabisan. Lalu orang-orang dari Roma ini sebelum zaman Kristen itu meminta koreksi kalender itu ke Alexandria. Artinya jauh sebelum zaman Kristus, Alexandria itu adalah tempatnya para ahli astronomi sampai mereka punya keakuratan untuk menetapkan kalender perhitungan. Lalu gereja yang pertama kali menetapkan Natal dalam kalender gerejawi itu adalah gereja Alexandria yang sekarang menjadi gereja Ortodok Koptik. Itu tahun 189 Masehi. Tercatat di sana begini. Saya mengkoleksinya di dalam bahasa Arab ya. Karena saya tidak ahli dalam bahasa Koptik. Lalu tertulis begini, penetapan itu tahun 189. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, tahfudu fi ayamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan kita allati hiya milad ar-rabb, yaitu Natalnya Tuhan kita, wa kamaluhu fi kamsati wa isrin, yaitu setiap tanggal 25 bulan syahri tasi'illadi lil Ibraniyin, pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Bulan ke-9 Ibrani dari tanggal 25 bulan Kislev, yang bertepatan dengan allati huwa at-tasi'u wal isrun min syahri rabbi'i ladi lil masriyin, yang bertepatan tanggal 25 bulan ke-4 Mesir. Nah, berarti Natal pertama kali itu dirayakan bersamaan dengan perayaan Hanukkah Yahudi. Berarti kan ini ada bukan menorah. Kalau menorah itu kan 7, ini ada 9. Inilah yang disebut kaki dian Hanukkah. Yesus lahir persis pada perayaan Hanukkah, perayaan penahbisan Bait Allah ya, dari penajisan oleh Raja Antiochus Epiphanes oleh keluarga Matatias dan anak-anaknya yang dikenal dengan keluarga Makabi. Dan itu jelas sekali Yesus pernah datang pada perayaan Hanukkah ini, dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Nah, inilah yang tadi saya baca dari dokumen Koptik tentang perayaan Natal. 25 bulan Ibrani ke-9 yaitu bulan Kislev, tahun 189 Masehi penetapannya. Bapak Ibu, kalau pergi ke Israel, setiap tahun yang namanya perayaan Hanukkah itu kadang-kadang jatuh di sebelum 25 Desember, kadang-kadang jatuh 24 Desember, kadang-kadang bareng dengan Natal. Tapi tidak pernah perayaan Hanukkah itu terjadi di luar musim dingin. Karena apa?
Karena memang saat itulah penahbisan bait Allah, itu dari sumber sejarah Yahudi. Lalu saya lanjutkan, selain sumber sejarah gereja. Bagaimana caranya gereja perdana menghitung jatuhnya perayaan Natal? Jadi ini dokumen Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit. Megillot Ta'anit itu adalah gulungan puasa, di mana setiap orang Yahudi harus melakukan upacara perkabungan setiap tanggal 9 bulan Ab, makanya dikenal dengan Tis'a B'Av, dan itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Apa relevansinya dengan Natal? Ya, kita akan melihat ini salah satu dari bacaan Megillot Ta'anit 429a. Ini ditulis tahun 160 Masehi. Beshe Harab Bet Hamikdas Harisona. Ketika bait Allah yang pertama itu, bait Allah pertama kali dihancurkan itu, Oto Hayom Eref Tis'a B'Av. Pada tanggal 9 bulan Ab, dan waktunya adalah petang hari. 9 bulan Ab itu 5 Agustus. Harinya setelah hari Sabat. Umut Sai Sabat Haya. Umut Sai Sefi'it Hayeta. Waktunya adalah setelah hari Sabat. Tahunnya juga setelah tahun ke-7. Dan ini yang penting. Umis Maretah Sel Yehu Yarib Hayeta. Dan saat itu yang bertugas sebagai mismar sekaligus membakar ukupan adalah rombongan Yehuyarib. Rombongan Yehuyarib itu kita bisa mencatat di dalam kitab Tawarik pasal 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai ayat 19 itu disebutkan ada 24 rombongan imam-imam Lewi yang membakar ukupan. Biasanya ada teori modern, teori yang baru muncul tahun 2000-an, yang mengatakan bahwa Yesus lahir pada perayaan Pondok Daun. Ini hitungannya diandaikan hitungan normal. Karena apa? Karena dia menghitungnya tanggal 1 bulan Nisan, minggu pertama bulan Nisan, rombongan pertama, minggu kedua bulan Nisan, rombongan kedua, dan seterusnya. Tapi mereka lupa bahwa kalender Yahudi itu mengenal kalender tahun bulan ke-13 setiap 7 kali dalam 19 tahun, maka tidak bisa dijadikan kaidah secara tetap. Karena apa? Ada bulan ke-13. Karena ada bulan ke-13 itu karena gini, namanya bulan ke-13 itu ditetapkan karena begini. Kalender matahari, kalender Yahudi itu basicnya memakai kalender Komariah, kalender bulan. Padahal perayaan-perayaan Yahudi itu harus dilakukan, misalnya ya, perayaan Pentakosta, Safuat itu bersamaan dengan panen gandum. Nah, perayaan Pesah itu bersamaan dengan musim semi, bulan Nisan. Nah, kalau tanggalnya tidak disesuaikan setiap tahun akan terjadi pergeseran karena kalender matahari itu 364 hari, kalender bulan hanya 354 hari. Setiap tahun akan bergeser 10 sampai 11 hari. Dan itu kalau tidak dilakukan konversi bulan ke-13, akhirnya terjadi kekacauan kalender yang tadi pernah dialami oleh orang-orang Roma zaman kuno. Nah, karena itu untuk menetapkan giliran jaga para imam Lewi itu harus dicari ya fakta yang paling dekat dengan abad pertama. Dan fakta itulah yang saya sampaikan adalah Megillot Ta'anit ini. Dan catatannya bahwa Yoyarib itu adalah rombongan pertama. Pada waktu dia membakar ukupan itu tanggal 5 bulan Agustus tahun Masehi atau 9 bulan Ab saat bait Allah dihancurkan. Sedangkan dalam Lukas pasal 1 mulai ayat 5, Zakaria itu dari rombongan Abia yang ada rombongan ke-8. Dengan cara menghitung mundur dari 5 Agustus ini atau tanggal 9 bulan Ab yang waktu itu membakar ukupan adalah Yoyarib, maka tinggal menghitung ke belakang.
Berarti kalau bulan Ab itu sekitar Agustus, minggu pertama, yang membakar ukupan adalah rombongan pertama. Dihitung mundur berarti pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Tamus, minggu keempat, yang membakar ukupan balik rombongan 24. Bulan Tamus itu sekitar bulan Juli akhir ya. Kemudian nanti rombongan 23 akan bergiliran membakar ukupan pada minggu ketiga bulan Tamus. Rombongan 22 akan membakar ukupan pada minggu kedua bulan Tamus dan seterusnya sampai Siwan, Iyar, Nisan. Kira-kira saat diperlukan waktu 75 tahun, maka nantinya akan ketemu dengan Zakaria kira-kira membakar ukupan pada bulan Tisri. Bulan Tisri itu kalau diidentikan dengan tahun Masehi adalah September. Maka dengan menghitung ke belakang, September yang namanya Zakaria dari rombongan ukupan. Berarti tinggal menghitung 6 bulan setelah Zakaria menerima penampakan malaikat, berarti 6 bulan setelah bulan Tisri, sekitar September tadi. 6 bulan setelah malaikat bertemu dengan Zakaria, dia bertemu dengan Bunda Maria di Nazaret. Lah 6 bulan setelah bulan Tisri itu jatuhnya bulan Nisan. Itulah sebabnya sejak abad kedua, mulai dari zamannya Hippolytus itu muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Ini masih cicitnya Rasul Yohanes. Dalam konteks apa? Zaman ya, artinya cicit pemuritan, bukan cicit dalam pengertian apa namanya keturunan fisik. Ini generasi keempat. Saudara silahkan tidak percaya sama saya ketika saya nulis buku religi dan religiositas Bung Karno. Tapi Gus Dur kasih kata pengantar tulisan saya. Profesor Ahmad Safi Ma'arif kasih pengantar tulisan saya. Kenapa saya dipercaya? Sekalipun saya tidak hidup di zaman Bung Karno, tapi ketika saya nulis buku itu, saya ketemu dengan Ibu Hartini Soekarno, saya ketemu dengan Guru Soekarno, saya ketemu dengan Mr. Nakajima pelatih peta di Blitar. Artinya saya memiliki mata rantai yang bersambung sampai Soekarno. Begitu juga Hippolytus punya mata rantai yang bersambung sampai Rasul Yohanes dan kemudian Yesus Kristus. Kadang orang mengatakan begini, itu aneh bagi saya. Pak Bambang kenapa begitu yakin dengan Hippolytus, begitu yakin dengan apa namanya Julius Africanus? Kan itu abad kedua, Pak. Natal itu terjadi abad pertama. Kenapa Bapak yakin? Bapak gereja kan itu hidup tahun 200-an. Saya bilang, lah kenapa kamu yakin dengan Dewa Matahari yang baru muncul pada tahun 361, itu pun tidak tanggal 25 Desember. Kenapa kamu meragukan bapak-bapak gereja kuno, di pihak lain kamu mendewan-dewakan orang barat yang baru bikin teori tidak terbukti, orang Jerman tahun 1800-an itu? Ini pola pikir yang ahistoris, yang tidak bisa diterima dengan nalar sehat, karena bicara sejarah itu selalu memakai sumber primer. Nah kemudian ini tidak hanya dibenarkan oleh dokumen Yahudi yang namanya Megillot Ta'anit. Baru ketika Maria itu ditemukan 6 bulan setelah menemui Zakaria, berarti tanggal 15 bulan Nisan, itu kalau dimasaikan 25 Maret. Usia kandungan itu 9 bulan. 9 bulan setelah 25 Maret atau 15 bulan Nisan, itu kira-kira 25 Desember. Itulah dasarnya maka gereja sejak tahun 126, jauh sebelum munculnya kultus Dewa Matahari, Telesporus di Roma, tahun 170, jauh sebelum Sol Invictus dirayakan, itu sudah merayakan 25 Desember. Kemudian menjadi dokumen tahun 189 dalam dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum. Kemudian tahun 220-an itu menjadi Greek Didaskalia Apostolorum dari Hippolytus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, catatan berikutnya adalah Flavius Josephus yang juga mengkonfirmasi ahli sejarah ini bahwa Bait Allah juga diruntuhkan tanggal 5 bulan Ab yang tidak lain ada 5 Agustus tahun 70 Masehi. Lebih dekat mana menghitung antara tahun 70 sampai zamannya Zakaria membakar ukupan?
daripada bikin teori-teori sendiri Natal Pondok Daun yang dibuat tahun 2000 Masehi. Ini pola pikir yang menurut saya historis. Akar sejarahnya itu apa? Karena sesama Kristen saling membenci. Kita ini harus menerima warisan kebencian pada gereja Katolik, asal beda dengan Katolik. Akibatnya apa? Akibatnya kita kacau sendiri karena kita tidak menghormati sejarah. Kita boleh beda dengan Katolik, tapi masa Katolik yang bersalah katakanlah abad ke-15 soal indulgensia, masa abad pertama, 2, ketiga, 4 salah semua? Ini pola pikir yang memutus mata rantai sejarah. Lagi pula, gereja kuno itu kan bukan hanya gereja Katolik. Gereja kuno dari abad pertama sampai sekarang masih eksis di Syria. Gereja Syriak Ortodok masih eksis di Mesir. Gereja Koptik Ortodok masih eksis di Yunani dan sekitarnya, yang namanya gereja Greek Ortodok sampai hari ini. Itu gereja yang tua dari abad pertama. Nah, saya kira itu. Kemudian, saudara-saudara, itu tadi perhitungan yang saya sampaikan, yang sebetulnya ini bukan teori saya, itu adalah awalnya bapak-bapak gereja itu menghitung perayaan Natal. Ini yang saya bisa ambil dari catatan Flavius Josephus. Tapi untuk milik Tuhan itu maksudnya bait Allah secara pasti lama telah ditakdirkan untuk dibumianguskan, dan sekarang ini hari yang fatal datang sesuai dengan perubahan zaman, terjadi pada hari ke-10 bulan Laus atau bulan Ab, di mana itu sebelumnya pada hari yang sama bait Allah juga dibakar oleh Raja Babel. Jadi runtuhnya bait Allah pada zaman Babel sama dengan runtuhnya bait Allah kedua tanggalnya pada masa Titus tahun 70 Masehi. Nah, itu hitungan-hitungan semacam ini adalah hitungan-hitungan yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Yang kedua dan terakhir, bagaimana mungkin kalau Yesus itu lahir tanggal 25 Desember ada domba-domba di padang, ya, yang digembalakan pada waktu malam? Perhatikan, kita ini seringkali mengukur segala sesuatu dengan ukuran Eropa. Bapak Ibu, saya itu kalau tidak pandemi setiap Natal itu selalu ada di Bethlehem. Itu karena sudah dijadwal oleh beberapa teman, ya. Kalau enggak nanti menghabiskan Natal menurut kalender gereja Koptik, ya, itu sampai Januari di Kairo. Tahun 2013 saya mengalami turunnya salju di Bethlehem, Desember 2013. Tapi Desember 2014 tidak ada salju. Desember 2015 lebih hangat. Desember 2017 saya kongko-kongko di kafe. Malam 24 Desember 2017 saya pakai kaos oblong sambil minum kopi. Lalu saya foto, dan foto saya kirimkan ke Indonesia. Manusia yang tidak punya bulu setebal domba saja bisa minum kopi di Bethlehem. Apalagi domba yang punya bulu tebal yang bisa dipakai jaket. Ya toh? Pertama, kita ini mengukur segala sesuatu dengan pola pikir natural. Kita lupa bahwa pola pikir yang pertama itu tidak selalu bisa diterapkan karena situasi, konteks, geografis yang berbeda. Bethlehem itu suhunya rata-rata sekitar 5,5 derajat Celcius sampai sekitar 15 derajat Celcius. 13 sekian derajat Celcius atau 15 lah, paling panas itu. Salju itu tidak bisa turun kalau tidak di bawah 0 derajat Celcius. Memang di Bethlehem pernah turun salju, tapi tidak setiap tahun. Lagi pula, saudara-saudara, kalau Anda mau pergi ke Hermon, ya pasti turun salju, karena itu di wilayah utara. Bethlehem itu situasinya hangat-hangat saja. Tapi orang yang membaca mitos anti Natal begini, orang tidak mau nyoba keluar dari hotel, turun ke jalan, minum kopi, enggak, karena sudah terlalu percaya dengan Desember itu bersalju. Padahal waktu ke sana pun enggak selalu turun salju. Kan begitu kan? Terus yang kedua, kita bisa membaca beberapa catatan tentang Talmud mengenai bagaimana domba-domba itu digembalakan. Talmud itu adalah traktat
Beisa 40b, ya. Ada 2 jenis binatang gembalaan kata Talmud. Satu, luhen bayitot. Bayit itu rumah, bayitot itu rumah-rumah. Domba-domba yang adalah peliharaan rumahan. Biasanya dikeluarkan mulai pagi hari, merumput di padang batas kota, dan kembali ke kota pada waktu malam hari. Ini yang namanya apa? Gembala yang menggambalakan dombanya di rumah-rumah. Lalu yang kedua, jenis kedua, luhen midbariot. Luhen midbariot. Domba-domba yang digembalakan di padang. Dan rupanya ini yang dicatat oleh Lukas. Karena ada domba-domba yang menggembalakan dombanya di padang pada waktu malam. Tetapi luhen midbariot itu masih dibagi 2 lagi. Satu, domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu Paskah. Merumput di padang siang hari dan malam dan dimasukkan lagi ke kandang waktu hujan pertama. Hujan pertama itu kira-kira jatuh di bulan Markeswan. Ya. Lalu yang kedua, jenis domba-domba yang digembalakan di padang sepanjang musim, baik waktu musim panas maupun musim dingin. Yang nyatet ini adalah Traktat Beisa. Kenapa kok musim panas dan musim dingin? Karena rupanya itu adalah gembala-gembala khusus yang ditempatkan antara Yerusalem dan Migdal Eder, dan domba-domba itu memang digunakan sebagai persiapan untuk korban di Bait Allah. Dan domba-domba yang dimaksudkan itu mungkin domba-domba di padang yang tertutup. Dan itulah yang tercatat misalnya di dalam catatan Talmud Beisa 46b tadi. Domba-domba di padang, yaitu domba-domba yang digembalakan di padang baik waktu panas maupun waktu musim dingin. Dan itu domba-domba khusus yang digembalakan sepanjang tahun untuk korban di Bait Allah. Kenapa sepanjang tahun? Karena sepanjang tahun liturgis ibadah Israel tidak pernah sepi dari korban domba. Dan bulan Desember itu adalah perayaan Hanukah, penahbisan kembali Bait Allah. Ini kedua, Misnah, Traktat Sekalim 7a, ya. Perhatikan, domba-domba dalam Lukas pasal 28, saya simpulkan tadi, ini bukan catatan Sekalim, tapi ini catatan saya, bukan gembala binatang gembalaan biasa, tapi ini saya kutip baru dari Sekalim 74. Bihemah seni metsiu mirusalaim veat Migdal Eder. Binatang-binatang yang ditemukan di sebuah tempat dari Yerusalem sampai ke Migdal Eder. Kenapa Migdal Eder? Perhatikan Mika pasal 4 ayat 8. Ve'atah Migdal Eder. Hai engkau menara kawanan domba. Bapak Ibu silakan baca Targum Yonatan. Targum itu adalah terjemahan Alkitab di dalam bahasa Aramaik, ya, yang tertulis dalam bahasa Aram. Ya, antara lain Targum Yonatan itu Targum tentang Nevim, nabi-nabi. Itu dibaca Ve'atah Migdal Eder, dibaca secara dinamis Wat Mesiha de Israel, hai Mesias Israel. Jadi Migdal Eder itu sebagai simbol kedatangan Mesias Israel. Diberangkatlah Yakub dan memasang tendanya di seberang Migdal Eder, di mana Sang Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Jadi ada hubungan antara padang gembala, Migdal Eder, dan tampilnya Mesias yang akan datang. Jadi Lukas pasal 28 merujuk kepada domba-domba khusus yang berada di padang yang tertutup, yang dikelilingi benteng, sehingga domba-domba di padang itu dibiarkan digembalakan baik saat musim panas maupun musim hujan. Dalam liturgi Yahudi, perayaan yang jatuh 25 Kislev hingga 2 Tebet Desember Januari adalah Hanukah, penahbisan bait suci. Perayaan ini ditetapkan untuk memperingati kemenangan Yehuda Makabi pada tahun 167 sebelum Masehi, ketika berhasil menumpas kejahatan Raja Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait Allah. Kedua, perayaan itu jatuh pada musim dingin, Yohanes pasal 10 ayat 22.
Flavius Josephus tahun 90 Masehi menyebutnya Hari Raya Terang. Ini tercatat dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Menurut The Coptic Didascalia Apostolorum tahun 189, Yesus ternyata dilahirkan tepat pada perayaan Hanukkah 25 bulan Kislev. Hanya di Israel Utara yang turun salju setiap tahun, yaitu di Hermon, ya. Israel Selatan terdiri dari gurun, ya, pada bulan Desember berkisar 57 sampai 42 derajat Fahrenheit, ya, atau 13,8 sampai 55 Celcius. Pada suhu tertentu biasa disebut titik beku, barulah bisa turun salju. Lalu ini perayaan Hanukkah, ya. Perhatikan, ada Miracle of Tebet. Tebet itu ada sekitar bulan Desember. Saya bisa catat ini misalnya, ya, pertama fakta dulu. Bahkan di wilayah utara pada saat musim dingin, masih ada gembala-gembala yang kadang-kadang menggembalakan domba. Perhatikan Kejadian pasal 31, ayat 38 sampai 40. Aku dimakan panas pada waktu siang, dan kedinginan pada waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Kata yang diterjemahkan kedinginan pada waktu malam itu bahasa Ibrani-nya korah, yang artinya embun beku. Lalu perayaan Hanukkah 25 Kislev sampai tanggal 2 Tebet, itu sekitar Desember sampai awal Januari. Talmud Traktat Ta'anit 6b mengatakan Tavalisata di Tevet Armalata, bulan yang baik, yaitu bulan Tebet, seperti janda. Ta'anit 6 ayat B, ya. Hujan ibarat suami dari tanah, kata Rabi Yehuda. Tanpa hujan tanah seperti seorang janda. Ada yang berkata, ini anugerah agar ladang tetap panen. Terlalu banyak hujan merusak sayuran. Yang lain berkata, penyakit bisa muncul karena hujan berlebihan. Rabi Hizda berkata, ini Tebet yang baik sebab banyak hujan, tanah penuh lumpur. Kalau kebaikan musiman saja disambut gembira sebagai mujizat bulan Talmud, apalagi dengan kedatangan Sang Mesias. Maka segala sesuatu yang mengukur dengan ukuran yang sifatnya apa ya, materialistik, ya, tidak sama sekali memperhatikan kasus-kasus keajaiban yang pernah terjadi dalam sejarah, apalagi tercatat secara wajar di dalam catatan-catatan yang tadi saya sampaikan. Ini adalah kalender Roma tahun 354. Ada perayaan, ada perayaan Saturnalia. Perhatikan, pada tanggal 25 Desember mana ada dewa matahari? Di sini tidak ada. Mana ada dewa matahari? Tidak ada dewa matahari di sini. Di kalendernya tahun 354 yang ada 8 hari kalender Januari. Jadi 8 hari sebelum kalender Januari itu tertulis dalam bahasa Latin Natus Christus in Bethlehem Judea mensi Januario. 8 hari sebelum kalender bulan Januari, kelahiran Kristus di Bethlehem, wilayah Yudea. Jadi mari kita tinggalkan mitos-mitos antinatal yang tidak didasarkan atas fakta sejarah, tapi semua hanya didasarkan atas teori yang tanpa buktikan dengan data. Terus inilah gambar dari Aurelian, seorang yang pertama membajak Natus Christus menjadi Natalis Sol Invictus. Dan ini koin mata uangnya ditemukan. Koin Pontifex Solus, penguasa matahari, adalah gelar dari Kaisar Probus tahun 280 melanjutkan kultus Sol Invictus yang dirintis oleh Kaisar Aurelian tahun 274. Kelahiran Dewa Matahari mula-mula diperingati 3 sampai 23 Desember. Kaisar Aurelius mengubahnya menjadi 25 Desember karena kelahiran Kristus lebih populer. Natal sudah dirayakan tahun 126,
tahun 170, 189, 220, dan semua tercatat dalam sejarah, baik itu sumber-sumber sekuler maupun sumber-sumber gereja. Nah, sekarang terakhir, pertanyaannya kenapa di Gereja Timur tanggal 7 Januari? Jangan salah. Gereja Timur dan Gereja Barat semuanya sama merayakan 25 Desember. Tapi kenapa kok sekarang menjadi 7 Januari? Dulu 6 Januari. Tahun-tahun ini 7 Januari, mungkin tahun 2000 ya sekitar 10 atau mungkin itu 8 Januari. Kenapa? Karena kalender hitungannya yang geser, bukan penetapan awalnya. Kenapa geser? Begini ceritanya. Mula-mula Roma itu merayakan Paskahnya Yesus mengikuti kalender bulan. Dan kalender bulan itu adalah Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen. Paskah Yahudi jatuh pada tanggal 4 Dia ini Pak Bapak Mustina. malam 15 bulan Nisan. Ya, maka kemudian Ya Natal, tetap Natal mah. Itu kan paham yang salah yang selama ini yang banyak orang pegang. Itu yang diluruskan dia sini. Yang mendidik sejarah. sebentar supaya dimatikan ya. Ya, saya lanjutkan. Kemudian terjadi perbedaan karena apa? Karena gereja di wilayah Mesir, sebagian Asia Kecil, sebagian di wilayah Antioquia Syria itu merayakan, ya, itu merayakan Paskah tidak peduli dengan bulan purnama seperti perayaan Yahudi. Mengapa? Karena gereja selain gereja Roma itu berpandangan Paskah kita ini Paskah anak domba Allah, dan kebangkitannya setiap hari Minggu. Hari pertama minggu itu selalu dirayakan sebagai hari memecah-mecahkan roti. Karena itu dasar kita tidak lagi Paskah yang harus bertepatan dengan bulan purnama. Itu mula-mula tahun 150-an, ya, Polikarpus diundang oleh uskup Roma yang namanya Anakletus. Dia ditegur karena perbedaan dalam perayaan Paskah itu saling berkaitan antara Paskah dengan Natal. Nah, gereja Roma tetap merayakan dengan jatuhnya bulan purnama tadi. Karena Paskahnya ditentukan karena harus memakai tanggal jatuhnya hari Minggu, maka di Roma begitu Paskahnya nggak jatuh hari Minggu karena harus cocok dengan bulan purnama, digeser sehari. Karena apa? Dicocokkan dengan bulan purnama. Nanti bulan purnama nggak jatuh, geser lagi sehari. Akibatnya apa? Sampai ratusan tahun, tahun 1582 bulan Oktober, gereja Roma harus memotong bulan Oktober 10 hari yang hilang. Ini ketanggalannya saya cantum di sini. 1582 bulan Oktober. Itu mestinya tanggal 1. Ini langsung 15. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 14 hilang dari bulan Oktober tahun 1000. Akibatnya apa? 10 hari hilang tahun 1582. 100 tahun selalu kehilangan satu hari. Tahun 1600 hilang satu hari. 1700 hilang satu hari. 1800 hilang satu hari. 1900 hilang satu hari. Akhirnya sejak abad ke-20, Natal yang 25 Desember di Roma itu sebetulnya masih min 10. Mestinya masih tanggal sekitar 13 atau tanggal 12 Desember. Nah, sementara gereja timur yang tanggal 25 Desember, karena kalender yang menang itu adalah gereja Roma, gereja barat, maka akibatnya gereja timur sekarang Natalannya 7 Januari menurut kalender barat, tetapi itu 25 Desember menurut kalender timur.
Karena di timur memakai kalender Julian, di gereja barat mulai memakai kalender Paus Gregorius. Gregorius ke-13 ini yang saya tunjukkan, pernah kehilangan 10 hari tahun 1582 di bulan Oktober. Jadi itu saudara-saudara, jadi tidak ada perbedaan antara barat dan timur dalam perayaan Natal. Selalu tanggalnya 25 Desember. Kalaupun sekarang ada perbedaan itu karena selisih hilangnya hari yang dipotong terpaksa oleh Gregorius karena kesalahan mengkalkulasi antara jatuhnya Paskah tadi kan merembet ke Natalnya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Natal bukan sekadar perayaan penuh warna dan kemeriahan. Natal adalah momen penuh makna, saat umat Kristen di seluruh dunia mengenang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kelahirannya lebih dari sekadar peristiwa sejarah, ia adalah wujud kasih Elohim kepada dunia. Dalam kesederhanaan kandang di Bethlehem, cinta yang besar itu hadir untuk membawa harapan, damai, dan terang bagi umat manusia. Perayaan Natal adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang seringkali penuh tantangan, ada terang yang selalu bersinar. Natal mengajak kita untuk membuka hati, menyambut kasih Elohim, dan menjadi saluran damai bagi orang lain. Di balik gemerlap dan keceriaan, Natal membawa pesan abadi, cinta, pengharapan, dan sukacita. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati.